Ya, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya, seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mas Puguh, kita tahu pekan lalu rupiah mencatatkan penguatan. Apakah itu akan berlanjut hingga pekan ini? Ya, memang kalau kita bicara pekan ini tadi juga rupiah dibuka sedikit menguat gitu ya di antara 40-50 gitu ya, 240-250 gitu ya. Dan memang untuk sepekan ini, terutama di hari ini gitu ya, memang potensi rupiah ada penguatan. Apalagi rilis dari keputusan pemerintah gitu ya, apakah PPKM diperpanjang atau tidak gitu ya. Nah ini juga masih menjadi penantian pelaku pasar gitu ya. Namun di sisi lain melihat kondisi corona yang terus membaik di dalam negeri gitu ya, apalagi ada potensi bahwa PPKM akan turun level gitu ya, ini berpotensi membuat rupiah cenderung menguat untuk hari ini, seperti itu. Oke, kalau dari global sendiri sejauh mana nih laporan tenaga kerja Amerika mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, memang kalau kita bicara laporan atau rilis data gitu ya dari ketenaga kerjaan Amerika Serikat lalu gitu ya, memang jauh sekali di bawah ekspektasi gitu ya dari rilis non-farm payroll. Ini yang membuat mungkin ada potensi bahwa memang ini dolar melemah, rupiah ada potensi untuk menguat. Namun kalau kita bicara pekan ini gitu ya, hari ini juga market Amerika Serikat libur gitu ya, mungkin volume perdagangan akan mengalami penurunan gitu ya, sehingga potensi pergerakan rupiah masih akan terbatas untuk setidaknya hari ini. Oke, nah kita bicarakan soal sentimen Jackson Hole, apakah ini masih berpengaruh? Ya, memang kalau kita bicara rangkaian dari Jackson Hole pekan lalu, terus ada rilis data non-farm ekspektasi, ini akan berlanjut gitu ya, simpang siur atau naik turunnya ekspektasi terkait dengan adanya isu tapering gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang kemarin rilis data ketenaga kerjaan mengalami penurunan di Amerika Serikat, ada potensi bahwa ekspektasi pasar terhadap tapering ini akan mengalami penurunan, meskipun pasar pekan ini juga akan bermain aman melihat akan ada pergantian dari Presiden Fed gitu ya. Apakah Gubernur Fed, apakah Presiden Joe Biden akan kembali mengangkat Jerome Powell atau tidak, ini membuat kemungkinan besar selera resiko pasar masih akan cenderung moderat untuk pekan ini, seperti itu. Mas Puguh, untuk capital outflow akan seperti apa, Mas? Ya, memang kalau kita bicara justru sepanjang Agustus kemarin gitu ya, dari pasar obligasi memang netnya capital inflow cukup besar sekali, sekitar 14 triliun gitu ya. Ini juga cukup besar sekali, mempengaruhi juga proses penguatan rupiah gitu ya. Dan di awal September ini sepertinya dari pasar obligasi kita juga masih ada inflow gitu ya. Sedangkan dari pasar saham juga cenderung ada inflow gitu ya. Ini memang cukup bagus gitu ya, meskipun kalau kita lihat nantinya ke depan jika Fed benar-benar tapering, ini akan ada capital outflow gitu ya. Apalagi kemungkinan besar pada FOMC September ini Fed akan menentukan sikap gitu ya, taperingnya akan seperti apa. Ini yang mungkin kalau kita bicara volatilitas market akan terjadi tingginya adalah ketika 2 pekan lagi gitu ya, di mana akan ada FOMC meeting dan juga RDGBI, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kan pada kuartal 2 2021 ini kan di 7,07%. Nah, proyeksi Anda untuk kuartal 3 seperti apa, Mas? Ya, mungkin kalau kita bicara Q on Q gitu ya, ini mungkin akan mengalami pelemahan gitu ya, atau penurunan, karena memang di kuartal 3 ini kita menghadapi PPKM gitu ya di bulan Agustus gitu ya. Dan kemungkinan dan di September ini juga masih berlanjut gitu ya. Ini kemungkinan besar secara Q on Q akan mengalami penurunan. Namun secara year on year mungkin akan positif, cenderung melambat gitu ya. Mungkin potensinya ada di sekitar level sekitar 4% lah gitu ya, kalau kita bicara year on year untuk pertumbuhan GDP dalam negeri. Nah, kalau untuk obligasi domestik seperti apa, Mas, pasarnya? Ya, kalau kita lihat memang setelah rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat kemarin gitu ya, yang di bawah ekspektasi, dan juga Jackson Hole meeting gitu ya, yang ternyata komentar Powell ini sedikit di bawah ekspektasi pasar gitu ya, karena ekspektasi pasarnya sikap Fed sudah jelas gitu ya, akan ada tapering seberapa besar. Namun di sini Powell cenderung lebih dovish gitu ya, mengatakan bahwa masih akan data dependent gitu ya. Dan melihat data pekan lalu yang di bawah ekspektasi, kemungkinan besar pasar obligasi kita masih akan menjadi salah satu gitu ya tujuan investor asing terutama, dan ini akan menarik capital inflow gitu ya. Ini juga cukup positif sekali mencermati kondisi lelang terakhir gitu ya pekan lalu. Ini juga peminatnya masih sangat banyak sekali untuk ke pasar obligasi, sehingga mungkin obligasi pemerintah masih menjadi salah satu opsi untuk investasi gitu ya sampai akhir tahun nanti.
Dan untuk hari ini sendiri, ini sentimen apa saja yang bisa mendongkrak kinerja rupiah, Mas? Ya mungkin kalau kita bicara sentimen hari ini rupiah ya kemungkinan besar akan pasar masih akan menantikan keputusan pemerintah untuk PPKM sehingga pergerakannya akan minimum gitu ya. Adanya libur juga di Amerika Serikat, hari buruh gitu ya di Amerika Serikat ini juga akan membuat pergerakan rupiah akan cenderung terbatas gitu ya. Namun kita bicara rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat pekan lalu gitu ya, terutama non-farm payroll yang jauh sekali di bawah ekspektasi. Ini ada potensi bahwa rupiah akan menguat, ditambah lagi dari dalam negeri juga kondisi COVID dan kasus corona ini terus mengalami penurunan gitu ya, apalagi kasus aktifnya terus mengalami penurunan gitu ya. Dan ada ekspektasi juga bahwa PPKM akan turun level, ini juga yang akan membuat ada potensi bahwa rupiah akan menguat namun masih akan terbatas seperti itu. Bagaimana kemudian pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang di Asia nih Mas Pugu? Ya, kalau kita lihat memang dengan sejumlah mata uang Asia, terutama mungkin kita bicara Singapura dolar kemungkinan besar akan tertekan gitu ya dengan US dollar karena memang di Jumat kemarin Singapura dolar sudah menguat, secara teknikal juga akan ada potensi rebound gitu ya. Ini yang mungkin membuat rupiah akan cenderung menguat dibandingkan dengan Singapura dolar. Namun kalau kita bicara dengan Japanese yen, ada ekspektasi positif terkait pergantian Perdana Menteri gitu ya di Jepang gitu ya, mungkin akan cenderung pergerakannya terbatas dibandingkan dengan Japanese yen. Ya, baik.